Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Simbo, apa kabar? Ketemu lagi dengan kami dari tim Omah Simbo, channel yang membahas sejarah dari para leluhur yang ada di sekitar kita. Dan pada kali ini, kami tim Omah Simbo berkesempatan untuk berkunjung dan berziarah ke makam Ki Ageng Giring III. Sedikit sejarah tentang Ki Ageng Giring. Beliau adalah salah satu leluhur asal muasal berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Lokasi makam Ki Ageng Giring III terletak di Desa Sodo, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul, atau sekitar 44 km dari pusat kota Yogyakarta. Untuk lokasi link maps bisa dicek di kolom deskripsi ya. Oh iya, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like ya. Dan jika kalian suka videonya, boleh share video Omah Simbo dan tinggalkan komen di kolom komentar agar channel Omah Simbo menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi Ki Ageng Giring III adalah salah satu keturunan dari Brawijaya IV. Beliau adalah salah satu murid Kanjeng Sunan Kalijaga yang diutus atau mengemban tugas mencari keberadaan wahyu kerajaan Pajang waktu itu, yang pergi atau oncat dari kerajaan Pajang di Gunung Kidul ini bersamaan dengan adik seperguruannya yaitu Ki Ageng Pemanahan. Gitu. Jadi dua-duanya itu memang diberitahu bahwa wahyu ke Prabon itu kemungkinan akan jatuh di wilayah ini, Gunung Kidul ini. Jadi bukan diberitahu, tapi yang dianggap mampu mengemban tugas. Jadi istilahnya yang dianggap mampu untuk mencari keberadaan wahyu tersebut yang sudah pergi dari kerajaan Pajang waktu itu. Kemudian disuruh Kanjeng Sunan Kalijaga yaitu mencarinya di Redi Kidul, kalau sekarang dinamakan Kabupaten Gunung Kidul. Jadi pada waktu semasa Majapahit runtuh kan anak keturunannya itu menyebar bahkan sampai se-Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Ya, salah satunya keturunan dari Brawijaya itu adalah Ki Ageng Giring, yang kebetulan adalah yang berkelana atau sampailah di Gunung Kidul ini. Begitu. Ada suatu ketika Ki Ageng Giring itu mendapatkan tugas mencari keberadaan wahyu tersebut bersama dengan adik seperguruannya yaitu Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring itu disuruh menanam sabut kelapa kering. Kalau dalam bahasanya itu sepet aking. Beliau menanam sepet aking, ya. Sepet aking itu sabut kelapa kering itu suruh menanam. Nah, dalam atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ternyata dari sabut kelapa kering tersebut bisa tumbuh menjadi tunas kelapa. Seperti itu. Dan Ki Ageng Pemanahan bertapa di Kembang Lampir atau Kembang Semampir di Kalurahan Giri Sekar, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, kurang lebih sekitar 15 km lah dari sini. Kurang lebih 15 sampai 20 km dari sini. Beliau bertapa menepi di atas puncak bukit Kembang Lampir. Kemudian atas kuasa Allah Subhanahu wa taala itu yang dari tunas kelapa tersebut tumbuhlah menjadi cikal dan tumbuh menjadi pohon kelapa. Seperti itulah, setelah tumbuh menjadi pohon kelapa, ternyata pohon kelapa tersebut berbuah satu buah. Di sana Ki Ageng Giring mendapatkan firasat kembali bahwa kelak barang siapa yang dapat meminum air kelapa muda tersebut dalam satu kali minum atau satu kali embatan, kelak akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Setelah di situ kemudian siapapun disuruh oleh Ki Ageng Giring untuk memetik kelapa tersebut, ternyata nggak ada yang mampu. Ternyata yang Ki Ageng Giring itu mendekati pohon kelapa tersebut dengan cuma meteti seperti ini, pohon kelapa itu menunduk sendiri dan dapat dipetik tanpa memanjat. Itu dibawa ke rumah
karena berhubung istilahnya dalam petunjuknya atau dalam firasatnya tadi harus diminum satu kali minum sampai habis. Kemudian Ki Ageng Giring pergi dulu ke sungai untuk jamasan. Kalau dalam bahasa jamasan itu mandi besar. Jamasan dulu, siram dulu jamasan, dan di suatu tempat dikembalikan cerita lagi, Ki Ageng Pemenang juga mendapatkan firasat bahwa wahyu sudah turun, wahyu sudah dipegang oleh Ki Ageng Giring. Di sana ada tenger, ono cahyo manter sak sodo lanang, seperti itu. Nah setelah itu kemudian Ki Ageng Pemenang menuju tempat beradanya cahaya tersebut yang menjulang ke langit, bergaris vertikal lurus ke atas. Nah, ternyata terdapat di rumahnya atau dalamnya Ki Ageng Giring, dan terdapat sebuah degan itu. Kemudian sampai di rumah itu ternyata karena perjalanan dari Panggang sampai di sini itu jauh, kemudian degan langsung diambil. Kemudian diingatkan atau diperingatkan oleh istrinya Ki Ageng Giring, jangan Dimas itu milik kakakmu Ki Ageng Giring, nanti kakakmu duka atau marah. Nggak apa-apa Mbak Yu, nanti kalau kakak marah aku yang menanggung sendiri resikonya. Sudah dibuka, diminum sampai habis. Lah di pinggiran sungai tadi Ki Ageng Giring juga mendapatkan firasat bahwa wahyu sudah diambil atau diminum oleh adiknya Ki Pemenang tadi. Setelah mendapatkan firasat tersebut, ternyata sungai yang dulu dibuat jamas atau mandi Ki Ageng Giring itu Sungai Nyamatan, sekarang dinamakan Sungai Gowang atau Kali Gowang, karena merasa gowang atau gelo, hatinya itu gelisah karena wahyu sudah diambil oleh adiknya. Kemudian pulang ke rumah, sampai di rumah ternyata benar bahwa kelapa muda tersebut sudah diambil oleh adiknya. Kemudian dikejar sampailah suatu tempat, ditanya, turun berapa Dimas kamu akan menurunkan, menggantikan keturunanku biar kelak keturunanku juga ikut menikmati bagaimana menjadi seorang raja. Turun pertama 2, 3 belum ada jawaban, sampailah di Gunung Pasar, Kapanewon Delingo, Kabupaten Bantul. Di sana ada nisan 7. Di sana nisan 7 konon ceritanya itu perjanjian antara Ki Ageng Giring sama Ki Ageng Pemenang. Setelah mendapatkan jawaban, nggak apa-apa Kang Mas, turun 7 sampai 9, nanti anak keturunanmu ganti menjadi raja, menggantikan anak keturunanku. Mendapatkan jawaban tersebut, Ki Ageng Pemenang melanjutkan perjalanan ke alas mentah untuk babat kerajaan Mataram. Ki Ageng Giring pulang ke rumah sembari syiar agama Islam. Beliau istilahnya sembari menunggu kapan akan datang wahyu kepada keturunan beliau. Mungkin itu sepenggal dikit cerita, kalau ada banyak kekurangannya yang mohon dimaaf, seperti itu. Oh iya. Oke. Mas tadi itu ada kata-kata sak sodo lanang. Sodo lanang itu sodo seperti apa? Jadi lidi itu kan gak lurus. Jadi ada cahaya yang lurus ke atas. Istilahnya apa ya namanya? Kalau wahyu ke Prabon itu manter vertikal, atau ada garis lurus ke atas, tegak lurus ke atas, menjulang ke langit. Dan konon ceritanya seperti itu adalah wahyunya, wujudnya seperti itu. Jadi ada cahaya yang menjulang ke langit. Dan itu nggak semua orang bisa lihat. Ya nyuwun sewu mungkin karena ini cerita dari keluarga kami gitu, seperti itu dulu-dulunya. Ini kan di dalam itu kan ada makam Ki Ageng Giring. Kalau Nyi Ageng Giringnya? Nah, ini yang nyuwun sewu yang masih menjadi suatu mungkin pertanyaan banyak sekali. Peziarah itu kalau 100 orang 95 orang yang tanya seperti itu. Kami juga belum bisa menjawab. Karena seperti itu masih menjadi nyuwun sewu rahasia keluarga kami, dan kami belum berani cerita. Agar walau-walam lah kelak besok kalau sudah istilahnya saatnya atau waktunya Allah itu membuka semua tabir, itu pasti kelihatan. Kanjeng Ratu Giring itu siapa, Mas? Nah, Kanjeng Ratu Giring adalah putri dari Eyang Ki Ageng Giring. Beliau adalah istri dari Panembahan Senopati, sekaligus ibu dari Pangeran Purboyo di Wodgaweh, Benteng Mataram. Pangeran Purboyo, Joko Umbaran, yang ada makamnya di Wodgaweh dekat bandara. Ya, betul, di lingkup Masjid Sultani itu Wodgaweh. Istri keberapa ya?
pertama. Oh, Nggih, pertama. Jadi istri pertama yang nyuwun sewu tidak dianggap seperti itu. Jadi beliau ke garwo seperti itu mungkin lingsem atau istilahnya cuma berarti istri, karena pada waktu itu istilahnya ada suatu ada ide dari Ki Juru Mertani bahwa Panembahan Senopati tidak akan kuat menduduki tahta kerajaan kalau tidak memperistri dari terah Ki Ageng Giring seperti itu. Konon ceritanya seperti itu. Jadi waktu itu masih muda nggih, ya. nggih. Ya masih remaja ya. Nggih. Yang itu kan kalau saya pernah baca di sebuah referensi Nggih. internet itu Nggih. beliau kalau jasa juga bertani. Nggih, memang beliau karena beliau adalah disuruh untuk bertapang rame. Jadi bertapang rame itu membantu masyarakat mengajari bertani, bercocok tanam, mendares nira, kelapa, istilahnya membuat gula Jawa itu. Maka nama lain beliau atau asma yang lain beliau adalah Eyang Wonolopo. Itu yang terkenal. Eyang adalah yang mendapatkan kelapa di tengah alas. Eyang Padiresan dulu pekerjaannya tukang dares kelapa itu. Seperti itu. Jadi, memang dulu beliau yang bisa bergaul dengan masyarakat, maka beliau yang kuat menjalankan topong rame atau berbaur dengan masyarakat umum. Makanya nyuwun sewu di sini pun juga masyarakat umum ikut dimakamkan di sini. Mungkin di tempat lain jarang, bahkan jarang sekali tidak ada. Pasti dikhususkan kalau sini karena beliau adalah salah satu simbol menurut saya pribadi, itu simbol merakyatnya beliau. Padahal kawula yang ikut menderek itu berarti kan beliau adalah suatu yang berjiwa mulia, yang sabar hatinya, yang merupakan seorang yang luar biasa karena membaur dengan masyarakat kecil, bisa berbaur dengan wong cilik, bisa istilahnya mengayomi semuanya. Itu yang mungkin kalau tataran bagi saya pribadi itu pelajaran berharga, itu orang ini kalau bisa legowo dan sabar, ikhlas dan sabar, itu yang paling berat. Karena mudah sekali diucapkan tapi berat sekali untuk dipraktekkan sih. Mas, kalau untuk ini kan Ki Ageng Giring dia. Nggih. Kalau untuk makam Ki Ageng Giring Oh nggih. Jadi nama Ki Ageng Giring adalah sebutan gelar nggih. Jadi Ki Ageng, Ki Gede itu adalah sebutan para leluhur dulu setelah purna tugas. Jadi Ki Ageng yang Giring yang pertama itu nama asli beliau adalah Raden Mas Sinangjoyo. Mendapatkan gelar Ki Ageng Giring pertama itu yaitu yang berada di Puncak Lawu di Hargodalem dekat makam Brawijaya 5. Terus yang kedua itu menurunkan Raden Mas Tambak Boyo. Ini adalah Ki Ageng Giring kedua. Beliau dimakamkan di Bayat Sunan Pandanarang karena merupakan cucu menantu dari Sunan Tembaya. Kemudian Ki Ageng Giring 3 atau Raden Mas Kertonadi itu kebetulan yang di sini. Kemudian Ki Ageng Giring 4 itu Raden Mas Banyak Suwolo. Ini di Wonantara sana. Jadi nama gelar Ki Ageng Giring sendiri. Ya mungkin yang bisa giring atau yang bisa giring itu karena sebenarnya Ki Ageng Giring. Giring masyarakat nih. Ya, giring wahyu, giring masyarakat, mengajari masyarakat. Itu mungkin seperti itu harapannya, atau nami yang ya, gelar yang diberikan seperti itu. Kalau di sini ini kan ada makam Pangeran Alas sama Raden Nyai Kajuran. Itu siapa? Nah, Siapanya beliau ya? adalah cicit atau buyutnya dari Ki Ageng Giring. Raden Nyai Kajuran yaitu garwa atau istrinya dari Panembahan Romo di Kajuran, Klaten. Jadi buyutnya masih buyut dari Ki Ageng Giring. Kalau Pangeran Alas juga cicit. Cicit beliau. Kalau yang ini leluhur saya, leluhur dahulu. Jadi kebetulan dari dulu dari simbah saya itu turun temurun di sini. Turun temurun sampai di tiang sepuh saya itu generasi ke-27, 28, 29, 30, 32, 31, 32 sekarang saya itu ke-33. Untuk angkatan satu generasi ada berapa orang seperti itu. Ya kebetulan ceritanya dari mbah-mbah saya itu memang dari dulu mbah saya itu yang
yang disuruh nyuwun sewu kasarannya nyapu di sini dan dapat amanah dari keraton, dari Ngeso Dalem, dari keraton Jogja, itu suruh istilahnya bersih-bersih di sini, merawat di sini, sak anak turunmu seperti itu. Jadi di sini alhamdulillah juga sudah menjadi abdi dari keraton Jogja. Ini kalau pengelolaannya berarti dari Keraton Jogja. Nggih, keraton Jogja. Oh, Tapi beliau merupakan leluhur dari Jogja Solo. ya. Nggih. Tapi yang merawat secara ini kebanyakan ya peziarah, banyak yang ini Mas minta diperbaiki kalau yang sudah rusak-rusak itu. Tapi kebanyakan ya kita tetap mundi dawuh dari keraton Jogja. Dari Ngeso Dalem. Karena ini masuk wilayah yang Jakarta. Bukan mungkin karena apa nggih? Kedekatannya beliau. Nggih. Karena ya kan ada bagian sendiri-sendiri yang terah Solo, Jogja. Sebenarnya juga sini Jogja Solo, tapi yang memperhatikan atau yang memberikan kami wewenang itu dari Jogja, Keraton Jogja. Nggih. Istilahnya kalau dalam bahasa SK itu peselit nih, kalau zaman dulu SK itu surat kekancingan dari keraton. Ya kalau PNS ya SK gitu. PMT. Ya. Yang saya untuk adanya makam ini kan sudah sejak tahun berapa? Beliau semasa hidupnya kurang lebih di abad 1400-an sampai 1500-an. Berarti sekitar ya 600-an tahun yang lalu. Kurang lebih 500-600 tahun yang lalu. Nggih. Kalau tadi yang Sungai Goang itu sebelah, kalau dari sini sebelah mana ya? Kurang lebih 1 kilo. Jadi jalan lurus nanti ada patung pas tikungan tajam yang belok ke kiri corblok. Ikut yang corblok, jalan corblok sebelah patung itu ada jalan corblok, itu turun ke bawah itu sampai Sungai Goang. Jadi ketika itu tuh beliau masih sedang jamasan pun beliau sudah merasakan. Oh, ya sudah. Semua sudah digariskan oleh Subhanahu wa taala atau seperti itu. Setuju. Gariskan. Karena kan nyun sewu, kalau kita boleh berencana tapi kehendak tetap Gusti Allah yang tahu. Menentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap peziarah datang ke sini kami selalu menyampaikan bahwasannya datang berziarah itu bukan berarti kita itu menyembah atau memuja. Tetapi yang pertama kita itu adalah mengingat jasa-jasa beliau. Mungkin karena beliau orang yang luhur, orang yang berbudi tinggi, orang yang benar-benar lebih dekat sama Gusti Allah. Kita ikut ya, kalau nderek itu kan terlalu, kalau seperti saya pribadi terlalu halus. Saya itu mungkin dompleng saja anjir. Dompleng saja, ibaratnya kalau kita naik bis itu kita dompleng di belakang saja, seperti itu. Kalau saya itu mengabdi itu ya istilahnya, kalau saya siapa gitu kan. Cuman anak emang tani, jadi kuranglah pantas seperti itu. Oh iya, tambah sedikit bahwa wahyu yang didapatkan oleh Ki Ageng Giring itu berupa degan adalah terkenal dengan sebutan degan Gagak Emprit. Kalau dalam cerita itu dulu konon ceritanya ada burung gagak yang hinggap di atas pohon kelapa tersebut, kelihatan kecil seperti burung emprit itu. Kelihatannya ada. Maka wahyu tersebut dinamakan dengan wahyu degan Gagak Emprit. Kalau di sini itu berarti buka 24 jam ya? Insya Allah nggih, kecuali kalau pas ada kepentingan yang bener-bener kepentingan itu nggih. Ya nunggu sebentar lah kalau seperti itu. Walaupun yang lain tempat sini itu ada hari dan jam ditentukan, tapi kalau sini insya Allah selama kita itu masih nanti tetap gantian. Dan di sini 5 orang, saya sendiri yang paling muda. Nggih. Dan gentosan dengan tiang-tiang sepuh. Mungkin bisa disebutkan untuk yang abdi di sini siapa saja. Oh, jadi ada yang datang ke sini kan ada referensi untuk nama-nama. Oh, yang paling sepuh sendiri Pak D saya itu Mas Wedono. Sekarang pangannya sudah Wedono. Mas Wedono Surakso Sartoyo. Terus bapak saya sendiri itu yang namanya Mas Penewu Surakso Hartoyo. Kemudian Pak D saya itu Mas Bekel Surakso Fajarudin. Kemudian Mas Bambang Mas Surakso Bambang Widayo. Terus saya sendiri Mas Jajar Surakso Susilo. 5 gitu. Kalau yang nama aslinya Pak Sarto, Pak Pardio, Pak Yuso, Pak Bambang, Mas Susilo. Itu
Itu yang mengelola di sini 5 orang. Mungkin mungkin untuk para peziarah atau mungkin tamu yang di sini mungkin ada aturan-aturan atau adab yang harus diterapkan, mungkin bisa disampaikan. Oh nggih, yang jelas kalau bagi peziarah itu jelas ada aturannya. Yang pertama itu mohon izin, itu jelas mohon izin kepada juru pelihara atau juru kunci. Yang kedua adalah berpakaian sopan. Dalam artian kalau mau ziarah ya pakaian sopan, monggo di istilahnya diterapkan dalam arti kesopanan tersebut. Yang ketiga menjaga ketertiban, ketenangan di lokasi sini, tidak saling mengganggu para ziarah yang lain, tetap kebutuhannya sendiri-sendiri orang berziarah. Kemudian bagi yang menginap itu kalau semasa PPKM kemarin tidak diperbolehkan, bahkan di sini juga ditutup. Tapi sekarang ya mungkin sudah sebisa mungkin kami coba dibuka, dan itu pun selama 1 malam dengan menunjukkan kartu identitas berupa SIM, KTP dan sebagainya, karena kita adalah menjaga keamanan. Yang jelas nyuwun sewu bukan berarti kita itu ketat-ketat itu tidak, tapi demi kenyamanan, keamanan bersama, nanti identitas KTP atau SIM atau yang lain. Ini jadi nggak ada aturan harus begini-begini, tidak. Kalau masalah bunga dan sebagainya tergantung niat dari peziarah sendiri. Mau bagi yang Islam zikiran, tahlilan dan sebagainya, monggo. Mau yang pakai sekar, bawa bunga nyekar, silakan. Itu kan suatu kemantepan atau niatan sendiri-sendiri. Siapapun yang datang ke sini kami layani dengan ya sebaik mungkin sebisa kami. Yang jelas semua peziarah di sini diperbolehkan, agama apapun, dari ras etnis manapun, yang penting mohon izin, sopan, berpakaian rapi sopan. Kami persilahkan, monggo. Jelas seperti itu. Dalam keadaan nyuwun sewu ya. Kalau wanita ya kalau ya, pada waktu berhalangan juga belum diperbolehkan, tidak boleh seperti itu. Memang adabnya begitu. Walaupun istilahnya beliau termasuk penyebar ataupun syiar agama Islam, tapi semua banyak orang lucu, orang Kristen, semuanya banyak sekali yang jarang sini, karena beliau sifatnya bukan orang punya usaha Islam tapi punya semua. Anak putune juga banyak, jadi istilahnya bukan berarti kita nyuwun sewu, ya istilahnya tetap kita semuanya sama. Kadosipun informasinya alhamdulillah sudah cekap, nuwun sangat Mas Sus. Semoga tidak kapok kalau kapan-kapan amin, semoga balik lagi ke sini. Semoga. Karena ini suasananya memang sangat tenang ya. Kalau pripun nggih istilahnya, kalau masalah ketenangan, kenyamanan, kesejukan dan sebagainya itu yang merasakan peziarah. Kami tidak, wah Mas kok mriki tenang, alhamdulillah. Berarti kan itu yang merasakan ini peziarahnya, bukan kami yang woro-woro gitu enggak, tapi biasanya peziarahnya Mas kok adem nggih lah niku monggo ingkang ngraoske peziarah.